Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Yedija di channel Anichi Creative Media. Seperti yang kalian lihat di sini udah banyak sekali box. Seperti yang udah kalian tebak, semua ini adalah box Canon. Tentunya bukan Canon fotokopi tapi Canon kamera system. Di video kali ini aku mau kasih alasan buat kalian kenapa aku masih pakai Canon kamera sampai sekarang. Dan untuk disclaimer dulu, ini adalah pengalaman pribadiku, jadi aku tahu setiap orang itu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Pengalaman itu tidak bisa dibantah karena tiap orang berbeda-beda dan brand lain itu tidak jelek. Mereka punya kekuatannya masing-masing seperti Sony, Fuji, Olympus, Hasselblad, Leica, Nikon, dan yang lainnya. Itu semua mempunyai keunggulannya mereka sendiri. Dan di sini gue akan mengurutkan dari alasan terkuat sampai ke yang terlemah. Nah, ini adalah alasan yang pertama, yaitu ekosistem. Ekosistem ini adalah yang paling kuat menurutku karena aku sendiri adalah pengguna Canon sejak tahun 2009. Waktu itu zaman Canon 450D, 1000D waktu itu awal-awal digicam bisa dibilang adalah kamera pertamaku. Dan sejak pertama aku udah pakai Canon, jadi hingga sampai saat ini udah belasan tahun aku motret, tentunya udah terkumpul beberapa aksesoris dan lensa-lensa Canon. Jadi aku udah hidup di ekosistemnya Canon. Ada lensa Sigma ini itu for Canon, ini semua flash itu juga for Canon, body juga Canon semua, terus trigger itu juga for Canon. Jadi semuanya itu udah Canon semua. Nah, tentunya nih sebenarnya gue bisa aja kalau mau pindah ke brand lain. Tapi kalau gue pindah ke brand lain itu kan pastinya pertama ganti body. Itu buat gue itu nggak masalah ganti body. Tapi ganti lensanya itu yang masalah. Karena seperti yang kalian tahu kan, fotografi itu mahal di lensanya guys. Terus kenapa nggak pakai converter aja gitu? Nah, gue sendiri udah pernah mencoba pakai converter. Waktu itu pakai kamera Sony dan kamera Fuji dan pakai converter. Menurutku hasilnya itu agak kurang maksimal karena aku sendiri itu kan kebutuhannya banyak di fotografi. Tentunya fotografi itu menuntut kecepatan autofocus dan akurasi yang tinggi, dan untuk kebutuhanku kalau menggunakan kamera third party itu performa akan sedikit berkurang. Jadi aku nggak terlalu nyaman untuk menggunakan converter ke kamera Canon meskipun hasilnya bagus. Terus kenapa nggak nambah agama aja? Nggak nambah Sony yang sekarang banyak dipakai itu kan Sony. Sekarang Sony juga udah bagus juga. Kamera lain sebenarnya juga udah bagus. Bahkan iPhone aja itu udah bagus. Nah, kenapa nggak pindah agama? Nah, ini guys. Ya kalau sebenarnya gue ada rezeki lebih ya gue mau. Tapi karena memang pekerjaanku kan juga di fotografi, tentunya menghitung budget itu menjadi salah satu faktor utama. Jadi kalau misalkan gue menambah gadget, mau beli lensa baru atau beli body kamera baru, itu kan harus dihitung-hitung lagi untuk cost returnnya itu bisa berapa tahun atau berapa bulan seperti itu. Meskipun aku juga nggak nolak kalau misalkan dikasih dipinjemin atau sering juga pinjam teman. Kamera lain Sony, Fuji itu sering banget aku pakai. Kalau yang Canon ini kan aku udah pakai yang flagship. Kalau dulu nyobain Sony itu masih Sony A72, Fuji masih Fuji yang XT, bukan XT sih, di bawahnya XT. Olympus juga M10 Mark II. Mungkin karena itu bukan flagship, jadi ya aku nggak tahu, mungkin kalau aku pakai yang flagshipnya mungkin akan bagus. Tapi sejauh ini aku pakai Canon itu udah paling cocok buat aku sendiri. Terus alasan yang kedua yaitu sisi ergonomis. Mungkin buat kalian terkesan remeh ergonomis ini. Tapi buat aku yang sering memotret ribuan frame dalam sehari, lalu seharian motret, event-event yang panjang bahkan sampai beberapa hari, wedding, event jurnalisme seperti itu yang setiap jam, setiap menit tuh harus ready kamera di tangan, itu ergonomis itu sangat penting banget. Bukan hanya sekedar ringan kamera ya, karena kalau ringan banyak yang lebih ringan. Ini kamera 5D Mark IV ini berat, tapi ergonomis dari gimana cara gripnya di tangan, lalu letak tombolnya, fungsi-fungsi dari menunya, itu menurutku Canon udah yang paling bagus dan banyak juga orang yang bilang seperti itu. Tapi ya itu balik lagi ke
diri kalian masing-masing. Sebenarnya mau brand lain pun kalau aku udah dikasih pegang juga mungkin seminggu 2 minggu juga udah terbiasa sebenarnya. Yang ketiga yaitu transisi ke mirrorless. Nah ini sedikit cerita aja. Jadi tadi aku udah sempat singgung sedikit, yaitu dulu itu aku sempat pakai Sony A7 Mark II itu sekitar tahun 2014. Waktu itu kameraku masih 6D. Setelah itu aku lanjut menggunakan kamera f5D Mark IV tahun 2017 ini. Dan setelah aku sempat merasakan beberapa kamera-kamera lain tadi, itu yang terutama Sony yang udah berpindah ke mirrorless itu gagal meyakinkan aku pindah. Karena ya itu balik lagi, mungkin karena yang Canon aku pakai udah yang paling tinggi, dan sedangkan Sony waktu itu masih mengembangkan mirrorless-nya dari A7 II terus upgrade ke A7 III, itu udah banyak sekali improvement. Tapi ya karena aku udah terlanjur pakai Canon dan aku udah terlanjur pakai flagshipnya Canon, jadi kalau pakai mirrorless yang mungkin memang belum berkembang banget di saat itu aku masih pilih stay di DSLR dan khususnya di Canon. Apalagi Canon itu kan agak sedikit terlambat kan untuk masuk ke dunia mirrorless. Baru sekitar tahun 2019 itu Canon memperkenalkan EOS R ini, dan ini pun sebenarnya kan bukan flagship kan. Flagshipnya baru di tahun 2021 di R6 dan R5 itu baru bener-bener flagship. Nah itu agak terlambat sebenarnya, tapi ya aku beradaptasi juga. Sekarang ini kan aku pakai EOS R untuk video. Ya seperti itulah sedikit cerita perjalananku masih menggunakan Canon sampai sekarang. Terus yang keempat, ini nggak terlalu penting sebenarnya, makanya aku taruh ke yang keempat dari 5, yaitu warna. Nah buat aku warna ini adalah urutan yang cukup terakhir, meskipun gue tahu sih banyak orang di sana itu yang suka banget sama kamera Canon, apalagi warna-warnanya seperti itu. Tapi buat gue sendiri yang sering motret dengan menggunakan RAW, warna itu sangat bukan menjadi masalah sebenarnya. Jadi mau kalian kameranya Nikon, Sony, terus aku lagi sedang jadi editor suruh menyamakan warna, itu nggak terlalu masalah sebenarnya buat gue. Sedikit challenging tapi nggak terlalu masalah karena menggunakan RAW. Dan ya palingan hanya beberapa preset yang udah aku bikin itu sedikit berbeda kalau di-apply ke beda brand. Bahkan sama brand aja itu beda guys. Dulu aku bikin preset untuk 5D Mark IV, sekarang presetnya di-apply ke EOS R, sama-sama file RAW, settingan yang sama, itu pun udah beda. Padahal sensor mereka berdua ini sama guys. Jadi ya seperti itulah, warna itu tricky, sangat personal, tapi bisa diatur warna itu sebenarnya. Tapi ya harus gua akui juga, memang sih setelah aku coba beberapa brand lain, warna Canon itu menurutku paling pleasing, terutama di segi skin tone. Renderan warna skin tone Canon itu menurutku masih paling bagus dibandingkan brand lain sih. Dan memang terbukti juga sih, banyak klien, banyak model juga yang udah aku sering foto, itu biasa lihat SOC-nya, straight out of kameranya, itu udah bagus di bagian skin tone-nya terutama. Nah, mungkin beda cerita kalau untuk video guys. Gua akuin video itu kalau menurutku ya, itu buat hasil mentahnya seperti ini. Ini video ini omong-omong nih aku rekam pakai log dan aku kasih preset lognya itu bawaannya dari Canon, dan aku nggak grading, itu udah bagus sekali guys. Beda cerita kalau brand lain yang biasa aku sering beberapa kali edit juga seperti Sony, itu memang dynamic range-nya, shadow-nya itu lebih bagus daripada Canon. Tapi untuk warna mentahnya setelah di grading, itu Canon menurutku lebih gampang dibandingkan dari brand lain seperti Sony atau Lumix yang aku pernah. Kalau Fuji aku nggak tahu, Nikon juga nggak tahu sih. Seperti itu guys. Terus yang terakhir yaitu kualitas foto. Ini adalah yang urutan terakhir. Mengapa? Karena menurutku semua kamera itu zaman sekarang udah bagus. Bahkan handphone aja itu udah bagus banget. iPhone, Samsung, atau Android yang flagship itu udah bagus banget. Seperti yang tadi aku udah cerita, sebenarnya kalau menurut pengamatanku sendiri, Canon itu agak menang di bagian highlight sih. Cuman untuk di bagian dynamic range-nya, terutama di bagian shadow, itu Canon agak under menurutku. Kalau dulu aku pernah pakai Nikon juga, itu
sama Sony. Itu waktu aku naikin shadow-nya 3, 4, 5 stop, itu masih bagus banget. Kalau aku pakai Canon, naikin shadow-nya itu berantakan guys, agak-agak hancur sebenarnya. Beda cerita kalau di bagian highlight ya. Kalau highlight kebalikannya, Canon yang menurutku lebih bagus. Nikon sama Sony itu yang menurutku sedikit agak kurang. Dan itu terutama untuk foto ya. Kalau untuk video aku nggak terlalu mendalamin color gradingnya. Jadi ya itulah kenapa aku juga masih pakai Canon sampai sekarang. Nah sekian dulu. Dan untuk Canon shooter, coba dong tulis komentar di bawah. Apakah kalian suka dengan brand yang kalian pakai atau enggak. Dan kenapa kalian masih pakai brand itu sampai sekarang. Nggak harus untuk Canon juga sih, kalian mau pakai brand apapun coba kalian komentar. Dan video ini dibuat bukan untuk brand wars, tapi untuk aku sharing pengalamanku sendiri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam terpercaya.